Marwar Sirait ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Panitia Natal Umat Kristen se-Indonesia. Tetapi di sini dia mentang-mentang ditunjuk daripada Pak Presiden Prabowo. Dia mengatakan tak tahu ya, dia mengatakan ini secara sepihak atau dia sudah berdiskusi kepada seluruh daripada panitia-panitia yang ada di dalam perayaan Natal tersebut nanti ya. Dengan ditunjuknya dia oleh Bapak Presiden, dia sepertinya cari muka begitu. Begitu ditunjuk dia sebagai ketua panitia perayaan Natal seluruh Indonesia, dia langsung buat statement bahwa dalam perayaan Natal nanti kan ada di umat Kristen itu biasanya kolekte namanya ataupun persembahan uang ya. Dan dia mengatakan bahwa persembahan ini akan diberikan seluruhnya kepada masyarakat Palestina ya. Memang teman-teman di sana juga kita secara kemanusiaan memang sedih juga kehidupan mereka ya. Cuma tidak semudah dan segampang itu mengatakan bahwa semua persembahan ini akan diserahkan ke Palestina begitu ya. Pertanyaannya sekarang, apa hanya di Palestina umat Kristen yang susah ataupun umat manusia yang susah? Itu di NTT sana banyak yang belum makan itu. Di Papua sana banyak yang kelaparan tuh. Sampai ada istilah sekarang itu orang Papua makan tanah begitu. Ada itu di video-video ataupun di TikTok itu, orang Papua itu makan tanah katanya. Kalau kita mau dengar itu berapa sedih itu rakyat Indonesia sendiri bisa makan tanah, walaupun misalnya bukan makan tanah ya, sebenarnya bukan makan tanah, cuma karena bukan makanannya itu kemungkinan jarang makan nasi ataupun makanan yang bergizi begitu. Makanya ada di video itu ya, maaf di video itu yang saya dengar ini ada dibilang orang Papua makan tanah begitu ya. Tapi ya itulah, kalau memang pemerintah mau dengar itu kan sedih kedengarannya. Kenapa mereka harus memikirkan negara lain begitu? Memang kita juga secara manusia ya sedih juga yang di apa sana. Memang di apa namanya di Palestina itu bukan ya hanya satu umat saja yang misalnya di sana itu punya dampak ya. Umat Muslim, umat saudara-saudara kita umat Kristen, saudara-saudara kita umat Muslim juga di sana berdampak juga ya, dengan karena namanya juga perang ya. Jadi nggak pilih bulu di sana itu, mau bahwa umat dari agama manapun di sana berdampak semua memang. Cuma pertanyaannya kan, kalau betul-betul Marwar Sirait ini ya, ini maaf ya pendukungnya Marwar Sirait ini, kalau saya kurang setuju Marwar Sirait langsung mengatakan ini kurang setuju. Saya justru tidak sepakat dengan kebijakan dia seperti itu. Kenapa ya? Kukatakan satu, yang kubilang tadi itu, di Indonesia saja masih banyak ya. Masih banyak saja umat di sini yang banyak yang tak makan di sini, mau dari umat Kristen mau umat Muslim. Kenapa kita harus memberikan ke sana dulu, sementara umat kita banyak yang tidak makan begitu? Di negara kita rakyat kita banyak yang tidak makan. Itu satu. Kedua, kalau betul-betul Marwar Sirait, dia kan konglomerat dia nih ya, banyak uang ini, orang kaya dia nih. Kalau betul-betul dia memikirkan ke sana, jangan mentang-mentang ditunjuk dia sebagai ketua daripada panitia Natal se-Indonesia oleh Pak Presiden, langsung dia mengatakan ini persembahan ataupun uang pemberian daripada umat nanti akan kita berikan ke Palestina. Jangan seperti itu. Tunjukkan dulu, kamu berikan dulu entah 30 miliar kayak dari kamu, atau 10 miliar atau 5 miliar begitu. Ini ada nggak 1 sen pernah kamu kirim ke sana? Jadi coba di pada perayaan Natal nanti, saya akan sumbangkan kepada saudara-saudara kita rakyat Palestina yang menderita perang 10 miliar dari saya sendiri. Coba, ada nggak nyalimu seperti itu? Kalau ada nyalimu seperti itu, baru kau bicara ya kepada rakyat-rakyat lain begitu ya. Kalau cuma hanya kamu mengandalkan ataupun menganggarkan pemberian orang, baru dengan suara lantangmu mengatakan bahwa kamu akan mengirim ke sana, itu namanya cari muka kamu itu.
Ya, cari muka kamu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ke Palestina itu bukan tidak ada sumbangan. Ya, sebenarnya sumbangan ke Palestina itu bukan hanya misalnya cuma baju pakaian bekas apa, semua sudah ada makanan. Itu bahkan itu beribu-ribu dam truk itu yang datang ke sana. Cuma kan masuknya itu yang susah. Jadi ibaratnya nanti kita kirim dari sini barang-barang makanan ataupun pakaian atau apa saja kebutuhan orang di sana. Bisa nggak kita jamin bahwa itu lolos di sana? Kan itu permasalahan, kan sia-sia mubazir. Makanya makanan di sana itu kan banyak yang sudah kedaluarsa begitu. Banyak yang kedaluarsa sampai di sana itu nggak bisa lolos begitu. Karena dalam pengawasan militer Israel untuk masuk ke dalam. Ya, masuknya itu harus diperiksa satu persatu. Sedangkan daripada bantuan itu udah ribuan truk datang langsung, mengantri sampai puluhan kilometer. Jadi nggak segampang yang kita bilang itu kita kirim bantuan begitu. Nggak semudah itu mau kirim bantuan ke sana. Ya, itu satu yang kita harus pikirkan itu. Ini kan sebenarnya dia ini sudah lebih ahli lah kalau masalah hubungan-hubungan diplomat ataupun hubungan-hubungan antar negara begitu kan. Dan situasi di sana kan sebenarnya dia harus tahu begitu. Bukan tidak banyak di situ bantuan-bantuan itu. Bejimun di situ bantuan tapi tertahan gitu. Karena apa? Tertahan itu karena satu-satu diperiksa. Jadi ya namanya ribuan datang kalau satu-satu diperiksa ya paling satu hari itu bisa 5 ataupun 10 yang lolos gitu. 10 truk begitu. Padahal sementara udah ribuan truk yang mengantri. Jadi itu dia. Ah. Jadi masalahnya kan bukan tidak misalnya kita inginkan untuk kalau memang betul-betul lolos begitu ya seperti macam kita beri sekarang kita kasih langsung ke tangannya begitu, tidak masalah. Ini bukan nggak bisa seperti itu, harus melalui proses dulu di perbatasan, lama itu. Kita kirim sekarang nanti bulan 7 baru nyampe itu, bulan 7 tahun depan. Kalaupun nyampe, udah kalau kedaluarsa udah mau kemana itu barang ya dibuang lah, makanya banyak dibuang kan, banyak dibakar di situ karena udah kedaluarsa, tak mungkin dikasih makan yang busuk kan begitu. Bisa nanti bulan 7 ataupun bulan 10 tahun depan baru nyampe nya, itu pun kalau nyampe ya. Jadi sebenarnya kita apalagi semacam dia ya, seorang negarawan begitu ya, katakanlah pejabat yang penting di negara ini begitu ya, itu kalau masih seperti ini negara kita sebenarnya belum layak kita dikit-dikit mikirkan negara lain, dikit-dikit mikirkan negara lain. Terkecuali kita sudah posisi kita seperti Eropa ya, sudah makmur rakyatnya begitu ya. Kalaupun ada yang melarat di Eropa itu kan karena nggak maunya itu berkembang, karena nggak mau itu bekerja, karena nggak mau itu uang. Artinya nggak mau dicari uang gitulah, makanya ada marah. Kalau bukan tidak ada pekerjaan di sana, bukan tidak bisa mereka cari uang di sana, tapi mereka nggak mau begitu, maunya yang simple, cepat, yang instan begitu gimana. Itu nggak ada lah, tapi nggak berapa orang gitu, nggak berapa persen lah dari penuh. Kalau seperti yang di sana itu kehidupan rakyat kita di Indonesia ini, boleh kita memikirkan negara-negara lain begitu ya. Tapi ini negara kita juga boleh dikatakan yang tidak makan di negara ini bisa dikatakan ada 5%, 5% dari 300 jutaan, berapa puluh juta itu menurut kamu itu marwar ya. Jadi harus kamu pikir itu yang ku bilang tadi itu, dari timur sana banyak itu yang belum merasakan manfaat makanan-makanan yang betul-betul dimakan mereka sehari-hari. Udah kita lihat tuh banyak video-video, banyak di situ gambar-gambar dan video-video yang ada. Mereka itu gantikan ikan, mereka cari ikan supaya dia dapat beras. Ya, mereka gantikan daripada sayur-sayur mereka. Mereka gantikan daripada semacam peliharaan mereka ayam, kambing untuk mendapatkan Indomie, untuk mendapatkan gula. Mata kalian terbuka nggak pemerintah? Coba itu kalau kalian pikir itu, ini adil nggak di negara ini? Masih memikirkan negara luar nggak? Udah aku bilang tadi, maaf deh, kita bukan tidak merasakan kesedihan daripada saudara kita yang di Palestina. Ya kita juga merasakan, ya namanya juga perang itu. Makanya aku bilang tadi itu di sana itu sedih kita merasakan, tapi bukan berarti dunia meninggalkan mereka. Bukan dunia
tidak memikirkan mereka. Dunia menyaplai terus loh. Makanya aku bilang tadi, mereka itu tiap hari dapat bantuan. Cuman mereka itu akan susah menerima karena tadi di perbatasan itu ribuan dump truck itu, ribuan trailer itu, berpanjang-panjang berpuluh-puluh kilometer itu tidak bisa lolos dengan cepat untuk membagikan daripada bantuan makanan ataupun pakaian atau apa saja itu bantuannya. Karena apa? Karena pemeriksaan yang begitu ketat dari tentara Israel begitu. Jadi kalau kita hanya memikirkan dikit-dikit, tapi makanya banyak di Indonesia ini atau banyak dari entah dari negara manapun kirim ke sana, tapi hasilnya sebenarnya nol gitu. Bukan dikirim, ya. Tidak dikirim karena apa? Mereka juga tahu dikirim pun percuma, sia-sia. Tapi kata-katanya kita harus donasikan, harus kita kirimkan makanan apa, tapi nggak dikirim itu. Nah, jadi ini manfaatnya nih jadi lain gitu ya. Seperti kata-katanya si Marwar ini, seperti kalau menurut aku ini cari muka lah kayak Prabowo supaya dibilang dia semacam perasaan sosialnya itu tinggi begitu ya. Jadi tahulah, paham lah kalau manusia gini, manusia muka-muka begini, manusia manusia suka cari muka lah ya. Apalagi dia ditunjuk langsung dengan Prabowo, langsung dia mengatakan sesuatu begitu supaya Prabowo kedengarannya enak begitu ya. Oh ya, kamu berguna juga ya, aku pilih sebagai ketua umum daripada panitia Natal Nasional. Bagus, akan kira-kira begitulah menurut dia penilaiannya si Prabowo ke dia.